Pada video kali ini kita akan belajar mengenai Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1838. Perang Padri merupakan perang yang terjadi antara kaum Padri dan adat. Kaum adat meliputi bangsawan dan masyarakat adat di Minangkabau yang masih memegang teguh adat istiadat dari leluhur mereka. Sementara kaum Padri terdiri atas ulama-ulama dan umat muslim yang ingin menerapkan syariat Islam dengan benar di Minangkabau. Mereka inilah lawan yang akhirnya menjadi kawan. Kaum adat mempertahankan tradisi lokal yang telah lama berkembang, sementara kaum Padri, yang terinspirasi oleh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah, ingin membersihkan praktik-praktik adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Semula Perang Padri adalah perang saudara yang kemudian berakhir menjadi perang melawan pemerintahan kolonial Belanda. Berawal ketika 3 orang haji dari Mekah kembali ke Indonesia pada 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Mereka menyampaikan keinginannya untuk memperbaiki penerapan syariat Islam di kehidupan masyarakat Minangkabau. Kala itu, masyarakat Minangkabau masih melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti berjudi, menyabung ayam, penggunaan madat atau mengisap candu, mabuk minuman keras, dan lain-lain. Kaum Padri juga menentang hukum adat matriarkat mengenai warisan, urusan rumah tangga, dan pemerintahan. Mengetahui hal ini, Tuanku Nan Renceh, bersama dengan ulama lainnya yang dikenal sebagai Harimau Nan Salapan sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang ulama tersebut. Harimau Nan Salapan merupakan sebutan untuk pimpinan beberapa perguruan yang tersebar di nagari yang ada dalam kerajaan Pagaruyung masa itu, yang kemudian menjadi pemimpin dari kaum Padri. Tetapi masyarakat adat memberikan reaksi yang berbeda, mereka menentang keras keinginan tersebut, dan memandang gerakan kaum Padri sebagai ancaman terhadap pelestarian budaya Minangkabau. Merasa risih karena hal ini, Haji Miskin, tokoh penting kaum Padri, mulai melarang warga melakukan sabung ayam atau ajang adu tarung dan judi menggunakan ayam. Suatu malam ia juga nekat membakar tempat yang biasa dipakai untuk judi ayam dan jelas ini memicu kemarahan besar dari pihak kaum adat. Caranya dianggap terlalu berlebihan dan kelewat batas bagi. Pembakaran balai inilah yang semakin memanaskan konflik. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau, yang memiliki kedekatan dan kekerabatan dengan yang dipertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah untuk mengajak kaum adat agar meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tetapi setelah melakukan beberapa kali perundingan, kesepakatan tidak juga didapat. Puncak perang saudara ini terjadi pada tahun 1815, di mana kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung sehingga pecah peperangan di Koto Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Pada tahun 1821 kemenakan Sultan Arifin Muningsyah, yakni Sultan Alam Bagagharsyah, yang disertai beberapa pemuka kaum adat meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda. Belanda pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka menjadikan pengajuan bantuan ini sebagai tanda penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, kaum adat juga menyerahkan daerah Simawang dan Soli Air kepada pasukan Belanda. Tanpa kaum adat sadari, Belanda sedang melakukan divide et impera atau politik adu domba demi memecah masyarakat di Sumatera Barat saat itu. Pada 4 Maret 1822, pasukan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff berhasil mengusir kaum Padri dari kerajaan Pagaruyung. Belanda segera membangun benteng pertahanan yang diberi nama Fort van der Kapellen di Batu Sangkar. Di sisi lain, kaum Padri pantang menyerah. Mereka menyusun kekuatan dan pertahanan di daerah Lintau. Pada 14 Agustus 1822, pertempuran sengit terjadi di daerah Baso. Kapten Govinet dari pihak Belanda mengalami luka berat hingga akhirnya meninggal. Perlawanan gigih orang-orang Minangkabau dari kelompok Padri membuat Belanda menjadi semakin tertekan hingga mereka memutuskan untuk mundur ke benteng Fort van der Kapellen di Batu Sangkar. Pada tahun 1825, Belanda tidak hanya terlibat dalam Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat, tetapi juga perang Diponegoro di Jawa dan perang-perang lain di Eropa. Hal ini menyebabkan Belanda kewalahan dan hampir kehabisan dana perang. Ditambah lagi, kaum Padri pantang menyerah dan cukup tangguh dalam melakukan perlawanan sehingga semakin menyulitkan Belanda. Kondisi ini menyebabkan Belanda mengajak kaum Padri yang diwakili oleh Tuanku Imam Bonjol sebagai pimpinannya, untuk melakukan gencatan senjata. Pada tahun 1825, terjadi perjanjian masang antara kaum Padri dan Belanda. Perjanjian ini menghentikan sementara pertempuran, tetapi tidak menyelesaikan konflik secara mendasar. Kaum Padri tetap memandang Belanda sebagai penjajah yang harus dilawan. Tuanku Imam Bonjol yang bernama asli Muhammad Syahab muncul sebagai pemimpin sekaligus panglima perang di Perang Padri, menggantikan Tuanku Nan Renceh yang meninggal dunia.
Setelah perjanjian itu, Tuanku Imam Bonjol berusaha untuk merangkul kaum adat sembari memulihkan kekuatan kaum Padri. Pada saat itu, kaum adat sedang merasa kecewa terhadap Belanda, karena membuat perjanjian damai dengan kaum Padri. Mereka berpikir Belanda mengkhianati janjinya, dan mementingkan kepentingan sendiri. Di samping itu, Tuanku Imam Bonjol juga menyesali beberapa tindakan kaum Padri dahulu, ketika terjadi perseteruan dengan kaum adat. Usaha Tuanku Imam Bonjol tidak sia-sia. Mereka akhirnya membuat kesepakatan yang disebut Plakat Puncak Pato di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar. Kesepakatan itu berbunyi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang berarti, adat Minangkabau berlandaskan agama Islam, dan agama Islam berlandaskan Al-Quran. Peristiwa ini menjadi puncak revolusi Islam dalam adat Minangkabau. Berakhirnya Perang Diponegoro mengembalikan kekuatan Belanda yang kembali mencoba untuk menundukkan kaum Padri. Keinginan kuat Belanda untuk menguasai perkebunan kopi di kawasan pedalaman Minangkabau membuat mereka melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan menyerang Nagari Pandai Sikek yang memproduksi mesiu dan senjata api. Untuk memperkuat kedudukannya, Belanda membangun benteng di bukit tinggi yang dikenal dengan nama Fort de Kock. Pada tanggal 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum adat yang telah bersatu melakukan penyerangan pada beberapa kubu pertahanan Belanda. Belanda dibuat kaget oleh serangan mendadak kaum Padri dan kaum adat yang telah bersatu. Mereka kehilangan banyak tentara dan dikepung oleh seluruh masyarakat Minangkabau, tidak lagi hanya kaum Padri. Menanggapi situasi itu, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pengumuman yang disebut Plakat Panjang. Pengumuman itu berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau bukan bermaksud untuk menguasai negeri tersebut, tetapi hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan, sehingga penduduk Minangkabau akan tetap diperintah oleh para penghulu mereka, dan tidak diharuskan membayar pajak. Belanda juga berkata bahwa penduduk setempat diwajibkan menanam kopi dan menjualnya kepada Belanda, dikarenakan untuk membiayai penjagaan keamanan, membuat jalan, dan membuka sekolah. Pengumuman Belanda memang tentu hanya dalih saja. Faktanya, Belanda berusaha untuk menyerang Benteng Bonjol pada tahun yang sama. Namun, serangan itu dapat diperlambat oleh kaum Padri berkat taktik serangan gerilya mereka. Akan tetapi, Belanda tidak menyerah. Sepanjang tahun 1834, Belanda memfokuskan diri pada pembuatan jalan dan jembatan yang mengarah ke Bonjol. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas pasukannya dalam menaklukkan Bonjol. Selain itu, pihak Belanda juga terus berusaha menanamkan pengaruhnya pada beberapa kawasan yang dekat dengan kubu pertahanannya. Pada 16 April 1935, Belanda bertekad untuk menyerbu dan menaklukkan Bonjol meski akses jalan menuju ke sana belum memadai. Pasukan Belanda juga mencoba melakukan blokade terhadap Bonjol, dengan tujuan untuk melumpuhkan suplai bahan makanan dan senjata pasukan Padri. Blokade yang dilakukan ini ternyata tidak efektif, karena justru kubu-kubu pertahanan pasukan Belanda dan bahan perbekalannya yang banyak diserang oleh pasukan kaum Padri secara gerilya. Hampir setahun pasukan Belanda mengepung Bonjol, pada tanggal 3 Desember 1836, pasukan Belanda kembali melakukan serangan besar-besaran terhadap Benteng Bonjol, sebagai usaha terakhir untuk menaklukkan Bonjol. Serangan dahsyat ini mampu menjebol sebagian benteng Bonjol, sehingga pasukan Belanda dapat masuk menyerbu dan berhasil membunuh beberapa keluarga Tuanku Imam Bonjol. Tetapi dengan kegigihan dan semangat juang yang tinggi kaum Padri kembali berhasil memporak-porandakan musuh sehingga Belanda terusir dan terpaksa kembali keluar dari benteng dengan meninggalkan banyak sekali korban jiwa. Pada awal tahun 1837, Belanda mengirimkan seorang panglima perangnya yang bernama Mayor Jenderal Kosius untuk memimpin langsung serangan besar-besaran ke benteng Bonjol untuk kesekian kalinya. Kosius merupakan seorang perwira tinggi Belanda yang memiliki keahlian dalam strategi perang benteng Stelsel. Benteng Stelsel merupakan sebuah strategi perang yang diterapkan oleh Belanda untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Secara garis besar strategi perang ini adalah, pada setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai Belanda, dibangun benteng pertahanan atau kubu pertahanan, kemudian dari masing kubu pertahanan tersebut dibangun infrastruktur penghubung seperti jalan atau jembatan. Pengepungan Bonjol dari segala penjuru pun dilakukan selama 6 bulan. Pasukan-pasukan dari berbagai wilayah kekuasaan Belanda didatangkan. Mereka menyerang dan menghujani peluru di wilayah itu selama pengepungan. Hujan peluru dari pasukan artileri yang bersenjatakan meriam-meriam besar, serta pasukan infanteri dan kavaleri yang terus berdatangan akhirnya membuat pertahanan benteng Bonjol pun hancur. Pada 16 Agustus 1837 benteng Bonjol secara keseluruhan dapat ditaklukkan. Dalam pelarian dan persembunyiannya, Tuanku Imam Bonjol terus mencoba mengadakan konsolidasi terhadap seluruh pasukannya yang telah bercerai-berai dan lemah, tetapi ternyata hanya sedikit saja yang tinggal dan masih siap untuk bertempur kembali.
Pada Oktober 1837 Tuanku Imam Bonjol dan sejumlah pejuang lainnya menyerahkan diri untuk menjamin keselamatan kaum Padri. Setelah tertangkap, Tuanku Imam Bonjol dibawa ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Ambon, dan akhirnya dipindahkan ke Lota, Minahasa. Di daerah inilah Tuanku Imam Bonjol menjalani masa pembuangan selama 27 tahun lamanya. Pada 8 November 1864, Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia, beliau dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Meskipun benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda, tetapi peperangan ini masih berlanjut, sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri, di Dalu-Dalu, Rokan Hulu, yang waktu itu dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh pada 28 Desember 1838. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur, bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video-video selanjutnya dari Dunia IPS.